anggota DPRD. Istrinya cantik luar biasa. Kalau saya bilang mirip Ola Ramlan. Tapi bukan ya, Ola Ramlan. Anda cari laki-laki yang biasa aja, kantoran, gaji pas-pasan. Iya. Kemungkinan jajannya kecil. Iya. Bener nggak itu? Betul. Rata-rata sekarang, terutama sekarang banyak laki-laki selingkuh. Tapi nyalain laki-lakinya. Aslinya nggak semua dari laki-laki ya. Nah, nyalain siapa? Rata-rata pasti nyalain laki-laki. Laki-laki selingkuh ya. Nah. Kita bicara laki-laki. Orang wanita, dia kalau melayani pelanggan itu selalu minta orang itu harus pakai daster. Ceweknya daster. Iya. Selamat pagi, siang, sore. Malam. Kita kembali ke part 2. Kalau pengen nonton ke part 1-nya ada di link ini. Tentang beliau ini, Bro CPP, profesinya sebagai mantan demo atau muncikari. Gimana kisahnya dia, tonton aja videonya. Cuman yang kali ini kita lebih ke diskusi tentang tingkah laku para pelanggan ya, tingkah laku, terus segala sesuatu yang unik seperti kelainan seksual bisa masuk ya. Kemudian etis kita akan bahas itu. Kebetulan saya juga sedikit tahu karena saya juga agak tertarik dengan masalah ini juga. Ini Bro, kita punya tahu ya. Kita diskusi bagaimana perilaku pelanggan baik cara cowok yang menurut yang aneh seperti gratis, apa saja sih gratis yang ada di dunia. Ada beberapa macam, termasuk istilah-istilah. Nah, semuanya nggak tahu ya Pak, maksudnya yang umum. Ya, yang umum sekarang yang baru merebak kayaknya. Bahasanya apa ya? Takut. Iya, takut. Iya. Ya, bahasanya kayak gitu. Misalnya CUCKOORD. Ya. Itu nggak tahu, penyakit itu sekarang banyak. Aku nggak ngerti salah apa bener ya Pak. Ini nggak bahas salah bener ya. Karena bagi kita itu salah, bagi mereka itu bener kan, nggak tahu juga. Yang penting mereka tidak tinggal. Iya. Kita bisa menghormati karena itu memang ada kelainan bisa dibilang kelainan seksual. Fantasi ya. Fantasi juga bisa dipakai. Itu silahkan banyak. Banyak. Bukan banyak banget. Oh banyak. Banyak banget sekarang. Pengetahuan saya banyak banget. Jadi ada seorang pria yang bergairah atau terangsang ketika melihat istrinya atau pasangannya dengan pria lain. Itu kakol. Maksudnya bebuk, misalnya kayak gitu. Jadi lebih misalnya saya menonton istri saya dipakai orang lain, saya tonton itu termasuk. Iya. Kakol. Iya, itu seperti itu. Dan itu banyak. Banyak sekali. Banyak. Yang paling fenomenal, saya pernah punya salah satu member DPRD di salah satu lokasi lah. Anggota DPRD. Istrinya cantik luar biasa. Kalau saya bilang mirip Ola Ramlan. Tapi bukan Ola Ramlan. Bukan Ola Ramlan, mirip. Dia minta tolong ke saya buat nyari cowok untuk tidur dengan istrinya. Ini ditonton si suami. Oh ya? Tapi bukan main-main. Cowok yang suruh saya cari itu nggak boleh cowok biasa. Dia hanya mau kalau cowoknya tukang bangunan. Tukang bangunan. Ada spesifikasi. Iya, ada spesifikasi. Astaga. Sebenarnya saya bisa aja bohong lah itu ya, orang umum ini tukang bangunan bos itu ya bisa, tapi satu tuh di bidang bisnis saya kepercayaan atau kredibilitas itu nomor satu ya. Jadi ya benar-benar memang susah saya nyarinya saat itu. Saya hubungi orangnya nggak percaya. Tukang bangunannya mana mau percaya kalau disuruh kayak gitu warga. Oh no, mas itu yang ngonoan, mereka pengetahuannya kurang Pak, jadi kurang begitu percaya. Dia bisa dapat gimana tuh? Saya dapat dikenalin. Saya ingat tuh ya, aku dulu naik ojol ya. Ojek lah, bukan ojol ya, ojek. Waktu itu ojek belum ada ojek. Belum kayaknya belum ada. Ya, naik ojek. Pak ojeknya juga tukang bangunan. Kebetulan saat itu. Jadi saya ngobrol-ngobrol, dia mau, oke. Setelah satu itu beres, deal, habis itu gampang sekali karena teman-teman bangunannya Pak Ojek ini banyak juga.
Jadi kan itu repeat order akhirnya. repeat order. Dan nggak dengan orang yang sama ya. Biasanya kayak gitu nggak mau dengan orang yang sama. Takut main hati mungkin itu Pak. Padahal apa mungkin main hati sama ini kan susah. Itu susah. Harus dengan orang yang berbeda. Jadi ya tinggal cariin aja teman-temannya kan. Tukang bangunan, teman-teman itu tukang bangunan banyak. Jadi ya tinggal dipelajari aja satu-satu. Beres. Itu order itu dan profesinya sama semua di bangunan. Iya, banyak. Dan lokasinya di hotel mewah, salah satu hotel mewah di kota itu. Dia menyebutkan kenapa harus ngomong. Ya, aku cuma saya nggak berani berasumsi ya, tapi orang cerita sih. Ceritanya itu ya oke. Pendapat ya punya, tapi nggak berani. Nggak berani nyebut, takut salah. Tapi wajar kayak gitu. Maksudnya di dunia mereka dengan siapa-siapa salah spesial gitu, menurutku wajar. Ya karena kan aku ya ketemu banyak orang kayak gitu. Ya memang macam-macam. Kadang kalau nggak dapat ya terpaksa cosplay lah. Terpaksa, ya itu kalau ada beneran ya oke, kalau nggak terpaksa cosplay. Itu yang paling berkesan kamu itu. Iya, paling berkesan karena ceweknya cakep banget. Aku ya gelem. Cuman Sayangnya aku bukan tukang bangunan. Si bapak itu tidak memilih. Enggak, bro, harus tukang bangunan. Ya aku bukan tukang bangunan. Dan itu si juru bangunan dikasih uang juga. Banyak lah, Om. Lumayan itu, banyak. Sudah dapat istrinya, Dapat dikasih uang, tapi nggak boleh repeat order si tukang bangunannya nggak Enggak boleh. Tapi dan waktu begitu ditonton oleh si suaminya. Ditonton. Jadi di kamarnya itu ada 3 orang, si suami, tukang bangunan, si istri. Tukang bangunan dan istri. Itu suaminya nonton. Pejabat ya itu ya? Apa? Ini sesuai fakta ya, Anda Fakta itu adalah pejabat. pejabat. Ada. Enggak, itu pejabat untuk orang itu ya. Anggota DPRD. Astaga. Karena saya awalnya nggak tahu. Saya awalnya nggak tahu karena dia mendaftar member itu harus kumpulin ID dong. Ya ada, saya browsing, ya memang muncul namanya. Ada gitu, cocokin ketemu kemarin oh ya memang. Tapi dia sendiri nggak pernah nyebut sama dirinya. Iya, nggak pernah nyebut. Itu kalau di sana agak tabu, maksudnya untuk menyebutkan pekerjaan asli. Maksudnya, saya pernah loh bro, ketemu orang, teman dari teman lah, ngajak ketemuan saya di kafe. Mas bentar ya tunggu sebentar. Sama istrinya, saya nggak tahu itu namanya. Ya. Kamu mau nggak sama ini? Maksudnya mau apa ya? Enggak, istrinya dia ngomong gitu. Ya kan kaget saya. Maksudnya apa ya? Belum paham saat itu. Saya tahu sudah tahu istilah kaku. Iya. Cuma nggak tahu kalau saya begitu. Oh iya. Nah, Iya. kan temannya teman. Ini berani ini Iya. bukan berani. Nah, terus pulang saya. Telepon terus, bro, mau nggak sama itu? Saya seperti diteror. Iya, iya. Saya menghormati dia, cuman saya tahu dia punya penyimpangan Iya. Jadi saya nggak bisa, bro. Nggak jawab, nggak bisa. Sayanya nggak bisa. Saya nggak jawab. Jawab, cuma saya nggak bisa. Nah iya, itu tapi mesti jawab dong, nggak bisa saya. Iya. Tapi terus ya. Itu terus. Bro, nggak bener kan? Nah, tetap bisa ngerti dia punya penyimpangan Iya. bisa ngerti itu kan. Nggak bisa nih kalau neror lah ya. Aku tuh bisa ngira Iya. itu. Gitu. Nggak bisa nih nggak ditonton apa nggak ditonton bisa. Oh, Beda itu. Beda. Beda itu. Ada ini nggak bisa. Aku dari film tapi kalau mau ditonton ya itu ada. Saya juga gitu kadang. Tapi ketakutanku adalah Disebar ya? ditonton di video Iya, sebar. iya. Nah, itu ada. Iya, iya. Kita sebenarnya gitu. Iya benar. Cuma masalahnya gratis saya bukan Iya, betul. Sudah aku gratis mungkin bisa terima. Iya iya. Jadi kita bicara gratis ini, tapi si bro Iya. sebagai pelaku sosial ya itu Yang baru kapok, banyak mewabah itu. kapok ya. Itu salah satu penyimpangan yang bro saksikan dari salah satu pejabat tuh. Iya, saya saksi hidup yang nyariin saya kan saksi hidup. Kemudian apa lagi penyimpangan yang umum di Ambon? Apa pedofil itu kan ada? Emang boleh? Nggak boleh, tapi kan banyak yang nyari di ada buatnya. Ada pernah? Banyak nyari loh ya. Iya. Tapi nek aku nyari jujur nggak pernah. Iya. Memang nggak mau. Iya. Memang aku Ya memang itu ngawur itu. meskipun itu misalkan itu nggak ada di undang-undang, aku tetap nggak mau lah. Maksudnya jijik buat aku jijik. Ya, karena kita fetishnya bukan sana. Iya betul. Buat aku loh ya jijik. Buat orang itu mungkin enggak.
Apalagi itu pedofil kita lupakan karena itu memang sudah penyimpangan tapi sudah eksibisionis menyimpang ya, itu banyak kalau Anda bisa masuk ke forum 46 itu Anda akan banyak lihat kaum eksibisionis ya, itu umum sih, itu masih bisa dikatakan mereka bisa bereksperimen ya, bisa dan itu meluapkan itu di online, jadi kalau yang pelampiasannya masang suaminya apa tadi? Suaminya dikasih yang masang suaminya, masang fotonya isinya itu yang eksibisionis gitu. Itu bukan eksibisionis. Gitu ya. Itu pamer itu. Aduh live istilahnya gitu. Itu beda bro. Beda. Beda ya itu. Itu ya? Iya. Kita ya beda sih. Eksibisionis orangnya itu sendiri. Iya orangnya sendiri. Kalau memamerkan pasangannya, entah itu perempuan atau laki-laki ya. Kalau BDSM gitu kan ya. BDSM itu masuk sadomasokis ya? Iya. Meskipun ada alatnya, saya pernah punya tamu, alatnya ketinggalan di kamar hotel. Alatnya ada cambuk-cambukan, cambuk kuda, rantai, tapi itu memang nggak menyakitkan. Maksudnya saya pernah coba, ya nggak sakit. Maksudnya cuma panas itu. Itu alatnya dijual. Ada. Saya pernah lihat itu keren, kita cambuk diri sendiri. Oh nggak sakit ternyata. Nggak tahu kelainan nggak? Termasuk penyimpangan, cuman ada yang sok ada yang hard sih. Oke, ya. Oh iya benar. Iya. Biasa maksudnya hanya sebagai peragaan. Iya. Kalau hot, paling lilin. Wah. Oh iya benar. Tapi masalahnya kalau misal punya pasangan yang seperti itu salah satunya, mungkin ada yang trauma ya. Banyak toh Pak. Iya. Kalau misalnya sama-sama penyuka sadomasokis ya. Oke sih. Ya. Lagi tuh selain BDSM itu sama kamu. Kalau suka ambil expo penyimpangan tuh. Saya kira bukan. Boleh. Berminggu Pak. Oh itu nasinya besar. Nanti kita bahas itu bro. Saya pengen diskusi itu masalah yang tadi itu. Iya. Nek faktanya mungkin penyimpangan. Penyimpangan itu apa ya? Itu sih nek dari kita member. Saya kira bukan penyimpangan juga. Menurut saya sama sih bro. Iya. Nah itu enggak, dia pengen excel mau cowok enggak pernah penyimpangan lah ya, cuman excel yang sebagai aneh-aneh ya mungkin penyimpangan itu enggak fetis paling kaos kaki. Nah saya juga pernah dengar bro, saya pernah dengar dari seorang wanita, dia kalau melayani pelanggan itu selalu minta orang itu harus pakai daster. Ceweknya daster? Iya. Karena dia cerita dulu dia digagai sama ibu kos. Cowoknya? Iya, pakai daster. Dan lama-kelamaan itu menjadi fetis dia. Jadi dia panas, si perempuan itu harus pakai daster. Tapi aku ya suka loh Pak, daster lagi. Kita baru kabul. Iya. Tapi itu fetis sih, maksudnya enggak ya enggak masalah. Gimana ya? Jadi permintaannya mungkin ada yang cosplay ya. Ini berarti udah masuk ke ya mental ya? Iya sih Bu, ini kita bicara terlanjut ya? Iya. Saya punya pacar dulu mantan rata-rata agresif. Ya wajar lah, saya mudanya dulu lah. Saya ketemu selalu agresif. Jadi A, B, C itu agresif. Saya nggak ketemu agresif. Saya takut ya. Oh. Itu mungkin dari saya mungkin di situ. Iya. Karena masuk masa lalu saya. Iya. Alam bawah sadar mungkin ya. Ya, terus bawa seperti ini. Iya. Ya paham. Ya seperti daster tadi. Iya, itu udah paham. Tapi saya kan normal. Iya. Masih batas saja. Iya. Karena masa lalu saya. Iya. Alam bawah sadarnya normal. Iya. Oke, paham. Masih bisa gitu. Nah, ini bingung baik. Jadi ini masa lalu juga menentukan seperti ini loh. Cewek, percaya nggak Bu? Kita diskusi ya. Iya. Yang pernah disentuh laki-laki di bawah umur 2 tahun, 20 tahun. Setelahnya daerahnya lebih tinggi. Di saat daerah itu umur di bawah 20 tahun. Oh pernah disentuh ya, bukan hanya. Iya. Ini ya. Maka daerahnya lebih tinggi. Tidak tahu. Ini riset saya pribadi ya. Oh iya. Mungkin seksolog bisa membantah saya. Karena saya lihat seperti orang yang punya live show, aplikasi live itu ya. Iya. Mereka lebih pria,
Rata-rata masa kecilnya pernah. Oh, bawah sadar mungkin ya Pak. Iya, terus dan ke depan mereka lebih Ganas. ya. Itu menurut bro gimana? Aku belum pernah riset sendiri, jadi belum pernah mencari tahu sebenarnya ya belum pernah Om. Ya. Maksudnya, tapi bisa terjadi kalau dengan teori masuk ke alam bawah sadar itu Ya. bisa terjadi. Ya, ini bukan ditiru ya, cuma Iya, ini iya. menurut riset bias saya. Iya. Itu rata-rata ketemunya seperti itu. Kalau saya mungkin di alam bawah sadar ya, kalau saya nggak pernah mau dan bisa kos. Kalau ceweknya kurus, kurus, nggak bisa. Itu selera sih itu. Oh, itu selera ya, itu alam bawah sadar. Jadi wah, susah, harus capi lah. Tapi ya, ada dagingnya lah. Iya. Bayangan saya kalau kurus kena tulang dulu ya. Saya nggak tahu juga, nggak pernah ngerasain. Jangan dibully. Nah, saya juga bingung antara anak didik bro, Ya. itu rata-rata hanya butuh juga atau memang ada yang juga kebutuhannya juga. Maksudnya kebutuhannya kok hari. Oke. Rata-rata gimana? Lebihnya. Kalau kebanyakan uang, uang. Tapi ada yang Wah, ada. yang rohani kebutuhannya Ada. uang sebagai bonus. Iya, jadi itu memang hyper lah ya istilahnya. Hyper. Kalau cocok nggak dibayar pun nggak apa-apa. Wong itu anak orang kaya, pemilik salah satu perusahaan kontainer, sewa kontainer lah. Itu orang kaya banget tadi. Dia dibayar pun dia yang bayar bisa. Gampangnya gitu. Itu memang dia suka dengan kayak gitu ya. Jadi minta tolong ke saya, kebetulan FN juga minta tolong ke saya. Buat opening sekalian. Yo, rada aneh. Tapi pasti ada pasar kecilnya lah. Entah di kelas itu atau Nah itu saya nggak tahu, maksudnya nggak nanya. Karena saya juga enggak sama dia maksudnya. Dia nggak minta saya sih, jadi saya enggak. Minta mungkin aku ya maaf. Gitu. iya, pernah juga saya ngobrol sama orang yang bercerai. Laki-laki ya, saya ngobrol. Bro, kamu cerai? Cerai meninggal apa cerai? Cerai. Terus kamu dapat sekarang nggak dapat apa? Janda. Ini bukan janda ya, bukan janda itu ya, yang jelas. Saya bicara, lebih enak mana? Yang kedua ya. Bener omongan, maka masa kecilnya begini. Dia kayak bukan enak ya, hubungan seksual. Karena yang pertama, dia baik-baik. Kita bukan menyarankan harus yang baik. Iya. Seperti umumnya lah baik-baik. Biasa. Cuma setelah bercerai, kedua, dia memiliki cerita yang berbeda. Ini riset bias ya, menurut saya tidak ada data, cuman saya kan juga terlalu punya masalah itu. Bisa mana ya? Nah, rata-rata yang saya ketemu begitu. Nah, dari kesimpulan itu, kenapa harus seperti itu? Tapi ini jangan itu, cuman ya menurut pandangan saya aja mungkin seksolog lebih paham kenapa kok bisa seperti itu. Iya. Kalau psikolog mungkin. Dan paham. kalau surat psikiater ya. Aku ramu deh. Tahu pun cuman bantu cewek-cewek itu dan sambil menyarankan segera pensiun. Pasti tak salah nih. Kamu bikin target di penghasilan piro, uangnya untuk berapa pensiun. Buat modal. Karena ide Anda perhatian. Iya, bukan itu karena saya tahu itu nggak selamanya, nanti kayak main bola ada mata jayanya. Kalau udah berhenti dia nggak punya apa-apa, sangat rugi. Berapa tahun terbuang sia-sia. Harus punya tabungan, jangan ngomongin berontong. Kebanyakan mereka uangnya habis buat cowok-cowok mau kondus, modal itu uang. Kebanyakan di situ, jadi ditabung buat usaha, nggak usah mikir uang haram, usaha berhasil enggak, pikir belakangan itu usaha sih. Daripada uang haram buat berondong, mending lebih bagus. Tapi nggak semua berondong Yang mau kondo, kan gitu, yang mau kondo. Saya lewatin gitu. Iya, tapi kamu kondo ya enggak. Apa itu bro? Rata-rata sekarang, terutama sekarang banyak laki-laki selingkuh. Tapi nyalain laki-laki ya. Aslinya nggak semua dari laki-laki ya. Nah, nyalain siapa? Rata-rata pasti nyalain laki-laki. Laki-laki selingkuh ya. Nah, Kita bicara laki-laki dulu.
perempuan nanti. Ya. Kenapa laki-laki selingkuh? Pasti nyalain laki-lakinya. Nyalain siapa? Rata-rata ya. Yang nggak tahu kita siapa. Netizen lah, ambil aja kita. Oh, netizen, ya. pihak umum. Kalau laki-laki selingkuh, pasti nyalain laki-laki kan. Sip, kurang paham. Ya. Misal aku selingkuh, orang-orang nyalain aku atau nyalain selingkuhannya? Pasti nyalain dulu. Oh, aku. Oh iya. Padahal kan Yes, paham. Inti, bukan inti. Kasusnya enggak selingkuh itu besar. Jajan sama selingkuh beda gitu ya? Iya. Kita beda ya? Iya. Ya ambil aja contoh, kita selingkuh sama jajan nanti dulu. Iya. Kenapa laki-laki selingkuh? Yang disalahin laki-laki. Mungkin yang nyalain para wanita. Ya. Mungkin yang nyalain. Ya. Kalau lelaki-lelaki mungkin agak memahami dan enggak nyalain. Ya. Mungkin ada yang nyalain ya. Ada, tapi kan mungkin nggak semua. Apalagi yang latar belakang sama itu mungkin nggak nyalain. Bodoh lah, bodoh. Gini, nah, menurutku pribadi orang itu selalu melihat pihak yang lemah untuk dibela. Nah, menurutku. Ya. Jadi misal laki-laki ini suami istri yang selingkuh suaminya, posisi istrinya kan bagi pihak yang lemah. Jadi Ya. rasa naluri itu membela yang lemah. Menurutku biasanya gitu. Tanpa dia tahu kejadian awalnya gara-garanya apa dia seperti itu. Mungkin aja istrinya udah nggak mau melayani. Kan bisa terjadi dan mereka nggak tahu kan. Mungkin loh ya. Tapi mungkin ada juga yang anaknya sing gak telen. Kan ya no, tapi kan mesti semua ada sebabnya. Nek aku bilang gitu. Sekarang pertanyaan dulu. Kita cowok kadang jajan DLL. Selingkuh dan jajan beda ya bro? Beda, Ya. jajan aku bilang jajan. Pakainya ke jajan. Ya. Nah, kenapa laki-laki banyak yang jajan? Gak mau ambil resiko. Itu tanggung jawab ya. Iya, yang pertama dia nggak mau ambil resiko. Jadi mending beli sate kambing daripada memelihara kambing. Itu kalau memelihara resikonya besar, bisa melek di mana-mana, baunya kemana-mana. Kalau beli kan habis dimakan, udah. Itu prinsip yang tak tanamkan ke mantan tamu-tamu kudu juga. Mending beli pak. Jangan sugar daddy. Jangan main hati. Karena banyak tamu-tamu bodoh yang bisa diperes. Cewek itu banyak gitu. Terus itu ya banyak. Kalau sudah kena baru sambat kan. Lo nggak ingat pesanku, mending beli sate kambing daripada melihara kambing. Yang kedua, mungkin rasa haus kekuasaan. Mungkin. Bisa dijabarkan sesuatu. Iya, gitu. Jajan berarti ya pembeli ya mas, pembeli mengeluarkan uang, dia adalah raja. Biasanya kan gitu. Nah, aku berkali ngapa-ngapain. Mungkin maaf sekali zaman dulu mungkin mirip budak lah, beli budak, mungkin kayak gitu. Tamu-tamu ada juga yang ini mungkin nyeleneh, tapi ini fakta bahwa jajan itu bagian dari 1/10 atau zakat. Ada yang kayak gitu. Jadi penghasilan itu berapa ini? Kalau 50 juta ya, 5 jutanya ya tak jajan. Dengan asumsi dia membagikan ke orang-orang yang membutuhkan. CO-nya itu membutuhkan. Jadi dikasih. Itu aku ngalami beberapa. Ada juga. Ya nggak apa-apa. Ini keyakinannya itu nggak apa-apa. Tapi itu ada sih. Kayak gitu, pikiranku daripada diberikan kayak gitu, berikan ke saya membutuhkan juga. Iya, ngapain gitu? Karena Anda sudah dapat. Iya, dia kan beda. Tetap nolong anak-anak yatim, anak yatim. Hatinku no. Itu yang ketiga ya faktor ingin berbeda dari yang ada di rumah. Oh, ya dapat lah. Karena itu banyak, Pak. Jadi banyak yang istrinya tipenya seperti ini, dia ambil ceweknya yang beda sama sekali. Ya, itu sangat banyak. Sangat banyak dan itu menurut kita umum ya. Menurut kita umum. Rata-rata wanita nggak tahu loh. Iya. Apalagi kalau pekerjaan LDR, misalnya si suami di pekerja minyak gitu, namanya apalagi kapal ya kan. Iya betul. Jajan
Iya. Percaya nggak kalau si itu? Oh suami itu Nggak percaya. Percaya kan? Ya, laki-laki kan ya? Iya, kita tahu. Tapi gak selingkuh ya biasanya. Bukan, beda. Tapi kita obrolan Iya. yang lepas tanpa Kalau saya buat cewek-cewek, jangan guru marah kalau suaminya cuma jajan. Cintanya tetap buat Anda. Itu. Saya kadang sering loh denger, wah suamiku baik-baik aja, harus saya langsung ikut. Aduh, apa nerangin enggak? Enggak lah. Ojo. Ya, penting nggak usah. Ojo. Karena Iya kan? naluri. Kami. Oh iya, Buat apa banyak ya. ya? Jajan. Iya, misalnya saya mana? Nah, Eling-eling Pak. Anu, percaya enggak? Baik-baik aja. oh iya. Ya aku kurang percaya. Ya ada mungkin, tapi persentasenya dikit lah. Oh gini, mungkin saya lebih setujunya Anda turun belum tentu nggak jajan ya? Iya. Anda cari laki-laki yang biasa aja, kantoran, gaji pas-pasan. Iya. Kemungkinan jajannya kecil. Iya. Bener nggak tuh? Betul sekali. Kalau Anda nyari pengusaha kaya raya, ini ada itu bedanya. Iya. Iya. Nah itu sangat setuju. Ya. Itu pengalaman pribadi, Iya. ya. Sangat setuju. Waktu masih banyak uang, keinginan untuk jajan besar. Ya. Tapi kalau pas-pasan mepet ya nggak ada pikiran sama sekali. Kayak gitu. Tapi mungkin ada mungkin yang takut sama cewek itu ada. Takut sama cewek. Takut maksudnya takut dengan cewek baru, wanita baru. Oh. Ya maksudnya dia duit, tapi dengan cewek baru tuh dia takut. Ada. Iya. Saya pernah ketemu. Iya. Cuma sedikit sih. Bu. Iya dikit. Soalnya pengalaman hidup ya. Ketemu, saya nggak tahu ya mungkin lingkunganku sih kayak gitu atau apa, tapi Kenapa saya tanya kepada dulu kan lingkungan begini? Iya. Karena takut. iya di lingkunganku hampir semua kayak gitu. Iya. Nggak ada peluang lolos. Tapi itu kan cuma jajan. Kok tolong agak dimaklumi lah. Ya, Anda setuju nggak kalau prostitusi itu legal? Prostitusi Legal. Menurut Anda sebagai seorang dengan mantan dulu apa sekarang? Oke, sekarang Ada begitu berhenti aku ngalami banyak perubahan pola pikir. ya. Nah dulu sangat setuju Pak. Sekarang saya lebih penasaran. Kenapa sekarang? Anu, itu bukan soal agamis ya Pak. Jadi aku mulai dekat dengan religi. Ya. Itu aku mulai dekat dan mulai paham Spiritual. spiritual. Kenapa itu nggak boleh? Karena dengan dulu aku nggak merugikan siapa-siapa. Ya, jadi aku membenarkan diriku sendiri. Aku tuh nggak merugikan siapa-siapa. Dulu aku tuh membantu sini dan sini itu untuk mendapatkan keinginannya. Aku membantu, jadi aku nggak merugikan. Ternyata setelah aku mendekat, jadi tahu ternyata banyak yang dirugikan. Keluarganya si ini ternyata dirugikan. Oh yang tadi masalah jajan ya. Iya, karena uangnya kan harusnya bisa buat ini. Itu jadi tahu oh ternyata perbuatan itu merugikan orang lain. Nah sekarang ya jangankan dilegalkan sama prostitusi ini, bahkan kurang cocok. Bukannya akan menyebar. Iya. Malah Tahu, ya itu paham. Nah dari segi, seperti Anda itu sebagai saya banyak mendukung ya. ya Kita paham, diskusi. paham. Dia adalah mantan. Dulu dia bisa mengontrol, Ya. baik itu finansial, nasihat ataupun kesehatannya begitu. Kalau segi penyakit, Ya. saya lebih setuju dilegalkan dan ditempatkan di. Nah itu maksudnya. Iya, itu dari dilihat dari segi penyakit dan mental itu lebih baik dilegalkan, kasih tempat khusus itu. Nah secara agama ya setuju, nah, secara penyakit apa itu aku setuju. Ini masih ada dua sisi ya. Masih ada dua sisi. Iya, Iya. betul. Nah, wong lanang ya setuju aja. Itu sudah Iya. kita bisnis paling tua ya. Iya, itu kalau menurut saya itu nggak mungkin dihilangkan. Ada. Sangat nggak mungkin. Kayak perjudian, hal kecil itu bisa diperjudikan orang itu. Nggak bisa lah. Ditanggulangi caranya ya mungkin itu. Bukan dilegalkan, mungkin di kelompok. Ya, dilegalkan deh ya, dia dilegalkan. Ya oke nah itu. Di pulau tertentu lah.
Masa harus muluk? kayak apa dibuat kasino gitu Pak zaman di sini. Itu aku setuju. Asal di situ. Jadi ya belum ringan kok lah. ya ini ringan bukan serius, cuma ingin pendapat. Kalau saya sih netral ya. Tapi kalau saya bilang support atau gimana, malah serang aman. Iya. Dia nggak support. Boleh aman. Kan setuju sama nggak support gitu. Dikontrol kan bisa dikontrol loh Pak. Nek nggak terkontrol gini yo. Adanya upah-upahan. Ya harga penyakit. Nggak ada upah-upahan. Intinya protes harga. Enggak penyakit yang paling banyak. Nah itu sih. Lagi wah Jogja itu indah ya. Oh sama Jogja. Telusurilah Jogja. Dia kan mau pesen tempat wisata banyak. Beli lampu-lampu banyak. Kita tag juga di Jogja ya? Bukan, enggak. Tag di kotanya Iya. Bro CPP. Itu saya dulu Jogja ya, open Jogja, Surabaya, Solo. Tapi Jogja itu indah. Malah curhat pribadi, ya nggak pernah lupa. Selalu pengen balik ke Jogja lagi. Kita lupakan itu, tenang itu, kita ada cerita yang menarik ya. Tentang Ya kehidupan bro. kehidupan. Masih tentang topik kita ya. Oke. Yang pengen diceritakan. Aku cerita nanti dikira malah memotivasi orang untuk anu kan. Ke situ Iya. ya, takut begitu. Ya, agak takut juga. Oh, aku cerita. Saya juga kenal nanti. Oh, nanti dikira aku memotivasi kalau ke situ itu kurang enak. Iya. Nek enaknya banyak sedikitnya. Ya enaknya sedikit sebenarnya. Makanya aku takut cerita. Takutnya orang-orang malahan. Dia gak enaknya ketangkep itu dia. Iya, itu udah ketangkep. Faktor yang membuat seorang mucikari berhenti. Ketangkep, ketahuan keluarga, Ya. kesadaran pribadi. Dan kebanyakan karena dua di awal. Ketangkep polisi, ketahuan keluarga. Yang kesadaran pribadi sangat sedikit. Karena segalanya melimpah. Nah, sadar sendiri susah. Kecemplung. Iya. Ya kayak orang narkoba lah gampangannya. Ujung-ujungnya mati tangkap polisi, kesadaran sendiri kan dikit. Gampangnya gitu. Nah ini apakah penyimpangan tadi sudah? Apakah sudah berapa mau apa yang diajarkan? Nah, aku sementara udah. Mungkin ada part ketiga. Saya pakai Jogja ya. Apa ada kesan-kesan yang mau kita sampaikan kepada teman-teman kita ini? Untuk dosis. Dosis. Yang kalau pesanku ya jangan sekali-kali mencoba dunia underground. Kalau nggak ingin kecebur, bagi yang udah mencoba ya segera mentas lah. Tuntas itu Sudah. jangan lakukan lagi. Iya. Karena itu semacam candu. Yang semakin sering melakukan di dunia underground itu semakin kecanduan. Jadi mending segera berhenti. Bukan untuk siapa-siapa, nggak ngomongin agama, nggak ngomongin dosa ya. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk keluarga lah. Itu yang paling utama. Dosa aku nggak peduli, maksudnya dosa apa enggak peduli. Kalau pelaku nggak punya, bukan pelaku ya? Oknum itu tidak punya pelaku juga. Monggo. Tidak dirugikan. Silakan dipikir dulu. Secara fair tapi ya mikirnya. Kira-kira apa merugikan seseorang nggak? Entah keluarga dari siapa. Nah, kalau enggak ya monggo. Terserah. Kalau sekiranya nggak merugikan, nah, pembelaanku cuma gitu Pak. Nggak merugikan siapa. Setelah aku tahu ternyata merugikan, ya wes lah. Oh ternyata merugikan. Itu aja pesanku. Dan jangan lupa beli buku ya. Oh iya. Cek deskripsi ya. Iya. Ada email. Nah, nanti ada email Bro CPP ini. Kalau pengen pesan bukunya ada di deskripsi. Nanti langsung kirim pesan aja. Bro, saya tertarik dengan bukunya atau apa. Saya nggak dapat apa-apa. Syukur dapat. Dapat apa? Nanti cek deskripsi aja. Nanti kisah Bro CPP menjadi mucikari. Sekarang mantan ya. Ya. Kalau belum nonton part satunya ada, nanti cek di channel saya. Ini sementara sudah kita tutup ya. Siap. Pesan-pesan ini ya supaya kita ambil positif aja. Yang jelas
banyak negatifnya tadi itu. Tapi ya namanya dinamika sosial, beliau pelaku sosial ya kita harus ngerti. Monggo nanti aduh, saya juga bingung. Itu kan makasih ya. Amannya ambil baiknya, baiknya. Oke, cukup ya.